Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas tentang fi'lul muktasab atau fi'lul maqdur yang memang jadi perantara kepada wajibul mutlak. Nah, sekarang dikecualikan sekarang akan ngebahas tentang pengecualian daripada kata-kata di atas. Wabil mutlaki dengan wa kharaja, dan dikecualikan bil makduri dengan kata makdur. Apa ghairuhu selain makdur, ka qudratillahi seperti kudrat Allah Subhanahu wa taala, wa iradati dan iradat Allah. Jadi kudrat dan iradat Allah itu di luar fi'lul makdur. Idil ityanu, karena mendatangkan bil fi'li kepada bisa mengerjakan. Ya tawaqafu alaihima kepada fi'lul makdur, ya tawaqafu butuh alaihima kepada kudrat dan iradat Allah. Wahuma, adapun kudrat dan iradat tadi itu ghairu makdura, ini tidak dimampui bilil mukallaf bagi mukallaf. Jadi mukallaf tidak mampu, ini prerogatif Allah kudrat iradatnya. Itu yang pertama. Wabil mutlaki, dan dikecualikan dengan kata mutlak apa al muqayyadu wujubuhu, yang dikayyidi apa wujubu wajibnya ini si wajib. Jadi wajib yang dikoyidi, wajib yang dikoyidi atau wajib yang dikasih embel-embel, dikasih prasyarat. Al muqayyadu wujubuhu, wajibnya ini si wajib muqayyad tadi dikoyidi dengan bima yatawaqafu alaihi, bima dengan fi'lul makdur, dengan perkara yatawaqafu butuh ini si wajib tadi alaihi atas si fi'lul makdur tadi. Kazakati fati zakat. Wujubuha, ada penwujubnya zakat, mutawakifun itu butuh ala milkin nisab. Jadi milkin nisab itu fi'lul makdur, zakati wujub zakat. Jadi hasilnya wajib zakat butuh kepada milkun nisab. Akan tapi fala yajibu tahsiluhu, akan tapi tidak wajib atau apa tahsiluhu untuk menghasilkan nisab. Jadi zakat itu wajib butuh kepada milkin nisab. Akan tapi wajib nisab itu sendiri tidak untuk bisa nisab ini hukumnya tidak wajib nisbah kepada zakat. Wabil mutlaki, dan dikeluarkan dengan mutlak wujub udah. Fal mutlaku, adapun yang disebut mutlak, jadi wajibul mutlak itu kewajiban mak perkara la yakunu tidak ada muqayyadan, tidak ada si wajib itu dikoyidi bima yatawaqafu alaihi, dengan pekerjaan yang membutuhkan si wajibul mutlak alaihi pada perkara tadi kepada fi'lul makdur. Apa wujuduhu, wujudnya si wajibul mutlak. Wa in kana muqayyadan bi ghairihi, sekalipun si wajibul mutlak tadi si kewajiban tadi muqayyadan bi ghairihi dengan selain si fi'lul makdur. Jadi ini masuknya dengan dengan wajibul muqayyad. Jadi wajibul muqayyad itu sekalipun gitu ya dikoyidi bukan fi'lul makdur. Jadi bisa dikoyidi dengan fi'lul makdur, bisa pula dikoyidi dengan ghair makdur. Qaulih ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, aqimus sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat ketika tergelincirnya matahari. Fa inna wujubaha, maka wajibnya ini sholat itu muqayyadun biduluk, dikoyidi dikasih embel-embel atau dipersyaratkan dulu tergelincir matahari, bukan oleh wudu. Wa tawajuhul kiblati, dan tawajuhul kiblat. Kalau wudu itu fi'lul makdur, tawajuh fi'lul makdur. Kalau diduluki syamsi itu kan bukan fi'lul makdur, itu mah qudrat dan iradat Allah. Masa tergelincir atas qudrat, bukan kekuasaan manusia. Jadi ini tetap masih dalam kategori fi'lul wujubul muqayyad. Jadi wujubul muqayyad. Mafhumnya bagaimana? Falau ta'adzaro, jika seseorang berkesulitan apa tarku muharramin, meninggalkan yang diharamkan, illa bitarki ghairihi, kecuali meninggalkan yang lain, minal jaizi, dari hal yang jaiz. Kila, dikatakan kama in qalilin waqa'a fi baulun, seperti air yang sedikit yang terkena baul, air kencing. Nah, kalau
Wajib maka wajib atarku dzalikal ghair, meninggalkan yang lain itu, litawaquf fitarkul muharrami, karena butuhnya meninggalkan sesuatu yang haram itu, alladzi huwa wajibun alaihi, yang tarkul muharram itu wajib alaihi atas alladzi huwa, yang mana istilah itu wajib alaihi kepada tarku, atas tarku, alaihi kepada kalau alaihi kepada si mukallaf ya. Jadi bisanya kita terhindar daripada najis itu ya, bisanya terhindar kayak najis ketika menghindari semuanya, menghindari baul gitu. Itu yang pertama. Baur fi ma'il qalil. Nah, awis tabahat, atau terjadi keseliruan atau terjadi percampuran. Halilatun, seorang istri, lirajulin, bagi laki-laki. Halilah ini maksudnya min zaujatin atau amatin, berupa zaujah atau amah. Jadi bercampur antara istrinya atau amatnya dengan yang lain. Nah, fatakbir bidzalika, adapun takbir atau ungkapanku bidzalika dengan kata-kata halilah itu aula, lebih utama, wa amu, dan lebih umum, min qaulihi aw ikhtalatat manquhatun, dengan kata-kata sahibul asli jamul jami menggunakan ikhtalatat manquhatun. Nah, si halilah ini bercampur dengan orang yang lain, minhu, dari laki-laki, hurimata, maka diharamkan ini si halilah dan ajnabiyah. Ini si amat dan si zaujah atau si amat dari dan ajnabiyah, keduanya jadi haram. Ay haruma, maksudnya haram, kurbanu, haruma apa kurbanuhuma, mendekati si halilah dan si ajnabiyah, alaihi atas rajul. Amal ajnabiyah itu fa asolatun, maka haramnya ajnabiyah itu udah seasal ya, hukumnya asal memang orang lain. Adapun amal halilah itu, adapun halilah istri atau amat, fali annahu la ya'lamul kafu anil ajnabiyah ila bil kafi anhu, tidak bisa tidak bisa diketahui mana ajnabiyah mana lain kecuali layak lamun, tidak diketahui apa aku bisa tercegahnya orang lain kecuali tercegahnya ini si halilah, tidak mungkin karena seliru. Ini yang pertama, surahnya surah istabahat aw ikhtalatat. Surah yang kedua, wa kama law tuliqa muayyanatun min zawjiyatihi mathalan, sebagaimana jika seorang laki-laki menalak, kama law talaqa muayyanatan, perempuan yang ditentukan min zawjiyatihi, dari istri-istrinya. Jadi istrinya gitu ya. Jadi istrinya ditolak. Suma nasiha. Kemudian ia lupa kepada si muayyanah. Fa innahu, maka sesungguhnya istrinya dan istrinya yang lain, itu kan istrinya banyak. Ya, istri yang lain bahkan jadi ajnabiyah, berarti kan ia yang ditolak itu menjadi ajnabiyah kan karena sudah ditolak. Itu yahrumani, haram alaihi atas rajul lima marra, berdasarkan keterangan yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengetahui istrinya kecuali dengan menjauhi yang lain. Gitu. Mana yang tertentu, mana yang tidak kan nggak jelas, maka dijauhi semuanya. Wa qad yadharu, dan sungguh telah zahir. Zahir itu maksudnya apa al-halu, suatu kondisi. Maksudnya kalau misalkan ia telah sadar bahwa oh ini yang muayyanah, yang tertentu, maka hak kembali fi hadhihi, dalam surah ini, surah nisyan ini, walati qablaha, dan surah apa istabahat. Fatarjiul halilah, maka kembali halilah tadi, wa ghairul mutalaqah, dan ghairul mutalaqah. Kalau halilah mah surahnya istabahat, kalau mutalaqah surahnya surah nisyan. Ila makanata alaihi, kepada perkara kanata yang ada si halilah dan mutalaqah tadi, alaihi atas ma minal hili, berupa hukum halal. Jadi kalau misalkan sudah diketahui tidak lagi istibah, tidak lagi seliru, tidak lagi keliru, tidak lagi bercampur, oh ini dipastikan, maka hukumnya kembali halal. Falam yata'adzar, akan tapi tidak diampuni, fihima, di dalam kedua surah tadi, kedua surah istabahat sama ikhtalatat,
apa tarkul muharrami, meninggalkan yang haram, wahdahu, ia sendiri. Jadi tidak bisa misalkan hukum yang menyebabkan keharaman itu berupa meninggalkan hanya dengan meninggalkan yang lain tanpa meninggalkan istrinya, gitu, tidak bisa. Falam yashmul huma, maka tidak mencakup huma soal ini istabahat sama ikhtalatat atau istabahat sama nisyan, maqablahuma, kepada surah sebelum ini yang mana? Yang itu, yang tadi, falau ta'adzara tarku muharramin illa bitarki ghairihi, tidak mencakup itu. Walau syamalahuma, jika misalkan surah istabahat sama surah nisyan ini mencakup, jika salah mencakup kepada kedua tadi, lakanal ula ibdalu au, jadi surah ta'adzur tadi mencakup kepada surah ikhtilat ya atau istabahat dengan surah tolak, maka yang lebih utama ibdalu au, diganti kata-kata au ini bikaan, jadi bukan awish tabahat tapi kaanish tabahat, jadi ini cabang dari masalah ini, begitu. Liyakuna, supaya dua kasus tadi, dua kasus istabahat sama kasus nisyan tadi, itu misal ini dua percontohan yang lahu bagi surah itu, surah lau ta'adzaro lau tarku muharramin. Nah begitu, jadi diganti kalau mau gitu, tapi ini kasusnya berbeda ya, dua surah terakhir. Wallahu a'lam bishawab, mas'alatun mutlaqul amri, wallahu a'lam.